Kemunculan sebuah isu pada mulanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pengertian yang dimiliki oleh pihak manajemen dan publik perusahaan. Untuk lebih mendalami definisi dari isu, berikut beberapa isu yang dikemukakan dari berbagai sumber. Isu terjadi ketika sebuah masalah menjadi terfokus pada satu pertanyaan khusus yang bisa mengarahkan pada pertikaian dan beberapa jenis resolusi. Menurut Register dan Larkin, isu merupakan pengawalan peristiwa yang akan terjadi baik di internal maupun di eksternal organisasi di masa mendatang. Sedangkan menurut The Issue Management Council, isu akan muncul bila terjadi kesenjangan antara harapan publik dengan aktivitas organisasi. Ketidakpuasan sekelompok masyarakat. Isu dapat terjadi ketika adanya unsur ketidakpuasan yang dialami oleh sekelompok masyarakat terhadap sesuatu seperti pelayanan, harga, ataupun yang lainnya. Yang kedua, terjadinya peristiwa yang dramatis. Ketiga, perubahan sosial. Keempat, kurangnya optimal kekuatan pemimpin. Selain itu, perlu ditekankan di era informasi yang terbuka, isu yang menimpa suatu perusahaan atau organisasi akan lebih mudah berkembang jika melalui media massa ataupun digital. Munculnya pemberitaan perusahaan yang kurang baik di media massa berpotensi menimbulkan dampak negatif dan kerugian besar bagi perusahaan dengan jangka waktu yang cepat. Secara umum, public relation merupakan penyambung lidah perusahaan dalam hal mengadakan hubungan timbal balik dengan perusahaan luar maupun dalam perusahaan. Jadi tidak hanya bertugas sebagai a channel of information atau saluran informasi dari perusahaan ke publik, melainkan juga merupakan saluran informasi dari publik kepada perusahaan. Menjalankan tugas sebagai seorang PR bukanlah sesuatu hal yang mudah. Ada banyak tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Karenanya untuk menjadi seorang praktisi public relation harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, ability to communicate atau kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, ability to organize atau kemampuan mengorganisasikan. Yang ketiga, ability to get one with people atau kemampuan bergaul dan membina relasi. Yang keempat, personal integrity atau berkepribadian utuh maupun jujur. Yang kelima, imagination atau memiliki imajinasi yang kuat. Ini adalah kita perjelas dulu. Rumor merupakan beragam informasi dengan berbagai versi yang tidak jelas siapa sumbernya, tidak jelas siapa yang pertama kali menyampaikan, dan tidak jelas pula kabar atau informasi tersebut mengandung kebenaran atau tidak. Istilah seperti ini sama halnya dengan sebuah desas-desus. Ada 3 hal yang perlu diketahui tentang rumor, yaitu sifat rumor. Rumor memiliki pengaruh yang begitu kuat terhadap organisasi atau perusahaan, baik hal tersebut berdampak positif ataupun negatif. Kedua, penyebaran rumor. Saat ini teknologi sangat canggih dan jaring internet semakin cepat. Berita dapat tersebar dengan mudah hanya dengan satu ketikan jari. Ketiga, bagaimana memanfaatkan rumor. Rumor buruk yang tersebar terkait perusahaan atau organisasi merupakan suatu berita buruk bagi organisasi tersebut. Ada 2 jenis teori komunikasi untuk dapat menangkal rumor, yaitu information processing teori dan persuasive teori. Information persuasive
Information processing theory ini dapat didasari dari premis bahwa individu membuat pernyataan tidak hanya dari informasi langsung tapi dari lingkungan dan juga pengalaman mereka. Dalam teori ini menghasilkan strategi untuk mematahkan rumor, yaitu strategi tidak melakukan apa-apa yang didefinisikan sebagai sebuah rencana untuk meredam sebuah rumor dengan tidak membuat pernyataan atau melakukan sesuatu, dan tidak keduanya adalah do something locally strategy, yaitu perusahaan yang terkena rumor harus mengendalikan secepat mungkin agar rumor tidak meluas. Yang kedua, persuasif teori mengandalkan penyelesaian rumor dengan memanfaatkan tokoh atau lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat. Langkah ini merupakan langkah paling baik dalam kegiatan public relation karena perusahaan yang dilakukan untuk mempengaruhi publik